Kuasa hukum Tom Lembong membantah Kejaksaan Agung yang menyatakan Tom Lembong memberikan izin impor gula pada saat surplus tahun 2015 lalu. Kubu Tom Lembong juga mempertanyakan pertimbangan Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong menjadi tersangka meski hingga kini belum diketahui adanya aliran dana dari perbuatan korupsi. Penetapan tersangka terhadap Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong oleh Kejaksaan Agung pekan lalu menuai pro dan kontra. Sejumlah kejanggalan pun mencuat di balik konstruksi hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung atas kasus dugaan penyalahgunaan wewenang importasi gula 2015. Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, tak tahu perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan Tom Lembong terkait izin impor gula 9 tahun lalu itu. Pasalnya hingga kini, Kejaksaan Agung belum mengetahui ada tidaknya aliran dana korupsi mengalir ke Tom Lembong. Ari juga membantah jika Tom Lembong mengizinkan impor gula pada saat kondisi Indonesia surplus gula. Tidak pernah ada. Kita tuh tidak pernah surplus gula kita. Ya. Jadi kalau ada laporan seperti itu adalah laporan yang salah. Dan data itu kan bisa dibuka. Gitu. Dan proses pengambilan kebijakan untuk impor itu, Pak Tom ini lanjutan dari menteri-menteri sebelumnya. Untuk menetapkan orang sebagai tersangka sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, itu harus ada minimal dua alat bukti yang cukup. Ya. Dan itu harus dijelaskan kepada si tersangka. Ini bukti-bukti awal kamu sebagai tersangka. Makanya Mahkamah Konstitusi dalam putusan itu menyebutkan bahwa ini bisa dilakukan pra peradilan. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ogroseno menekankan pentingnya unsur yang menguatkan tuduhan harus dapat dibuktikan secara rinci, termasuk pembuktian terkait dugaan bahwa tersangka telah merugikan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Barang bukti yang menunjukkan kepada masyarakat, ini gula yang dituduhkan kepada Pak Tom Lembong waktu kasus korupsi yang disita dari pasar, dan gula ini didapat dari pabrik gula, di mana pabrik gula rafinasi, kemudian gula kristal mentahnya berasal dari Thailand atau dari negara mana, itu harus dibuktikan. Jadi menurut saya tidak mudah sekali, sangat mudah untuk bisa mengungkapkan kasus korupsi yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Jadi apa yang dilakukan ini menurut saya, ya, scientific crime investigation juga mungkin sangat sulit dilakukan. Sementara itu, Kejaksaan Agung berkukuh dapat menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong atas dugaan menyalahgunakan kewenangannya mengizinkan impor gula tahun 2015 lalu. Meski belum diketahui adanya aliran dana dari perbuatan korupsi, Kejaksaan meminta semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah. Bagaimana proses berikutnya? Saya minta kita hormati bersama-sama asas praduga tidak bersalah. Ya, kita ikuti nanti sama-sama di sidang pengadilan bagaimana pelaksanaannya dan apakah putusannya. Ya. Adapun atas penetapan tersangka kasus dugaan korupsi impor gula, tersangka Tom Lembong melalui tim kuasa hukum mengajukan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengajuan pra-peradilan dilakukan untuk membatalkan status tersangka dan membebaskan penahanan Tom Lembong. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.